محمد صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih jawabnya nih. Udah pada lemas belum? Masih semangat masih? Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin gamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita yang telah memberikan nasihat terhadap kita Al-Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsi. Kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Begitu pula adik beliau Al-Habib Syekh, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Beliau masih jomblo nih Bu, doain biar cepat berjodoh, amin. Begitu pula guru kita, pimpinan Majelis Taklim wal Maulid Matarul Qulub, Gus Ahmad Sujai, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Ustadz Khairul Anam, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Dan para asatid yang lainnya yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya, kita doakan beliau-beliau sehat panjang umur, amin. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam malam yang mulia ini kita sama-sama diberikan taufik oleh Allah. Kaki kita dipermudah oleh Allah, tangan kita dipermudah oleh Allah. Begitu pula hati kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lisan kita dipermudah oleh Allah untuk bersolawat terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dijelaskan oleh Imamil Haddad Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Hikam, manusia ini terbagi jadi 4. Manusia terbagi jadi 4. Yang pertama, man tayassarat alaihi matalibuhul ukhrawiyah wa ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah fahuwa min warasahin nabiyyin. Ada golongan pertama. Golongan pertama yang kata Al-Habib Abdul Haddad, ini manusia Allah permudah urusan akhiratnya. Kayak kita alhamdulillah gampang gak hadir majelis taklim, gampang gak hadir maulid Nabi, gampang gak sholawat sama Rasulullah. Alhamdulillah gampang karena Allah permudah. Kalau enggak Allah permudah, enggak mungkin kita nyampe sini, betul. Tadi saya lagi mau jalan ke sini nyasar 3 kali, ya, karena petunjuk jalannya nih, ya, enggak tahu baca map, ya. Tadi saya ada di belakang sana, ya, taunya jalannya jalan hutan, ya. Enggak bisa mobil jalan, bisanya off-road, tahu off-road, ya, trail tuh motor trail bisanya kayak gitu, muter balik lagi, muter lagi, salah lagi. Ini kalau enggak Allah permudah enggak mungkin nyampe sini, betul. Ini namanya Allah permudah. Walaupun orang rumahnya dekat dengan pesantren, belum tentu anaknya masuk Ini makanya ada golongan pertama yang memang Allah permudah urusan akhirat, tapi Allah persulit urusan dunia. Banyak gak orang kayak gitu? Banyak, ya. Ada urusan akhirat rajin,
I'tikaf di masjid rajin, sholat duha 12 rakaat. Overdosis, bener. Saking pengennya kaya dia sholat duha 12 rakaat. Pengen kaya, ya. Baca surat Al-Waqiah setiap sore, tapi hidupnya tetap aja belangsak banyak. Ya. Nah ini golongan pertama. Ini namanya orang dapat warisan dari para nabi. Di dalam riwayat Nabi pernah 2 bulan berturut-turut gak makan kecuali air sama kurma. Ada yang kuat bu? Ibu-ibu di sini ini apa namanya tempatnya? Tempatnya namanya apa? Taruban. Ada orang sini makan nasi cuma sama air 1 bulan aja. Kuat gak? Kuat bu? Ini kayak gini aja udah lemes padahal udah ngemil banyak banget ya. Biasanya bekal nih ibu-ibu, lihat aja tasnya tuh. Ada kuenya nggak? Wah ada. Ya, banyak nih bekal nih kayaknya ibu-ibu ya. Kita makan nggak kuat, baru berapa jam udah lapar. Nabi Muhammad SAW itu 2 bulan berturut-turut nggak makan kecuali air sama kurma. Ya, makanya kalau kita susah, kalau masih ada makanan bersyukur. Karena ada yang lebih parah lagi. Nabi Muhammad SAW coba lihat. Sesusah-susahnya kita tidurnya di mana? Di kasur. Ada nggak yang tidur di daun pisang? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Lihat Nabi Muhammad SAW tidurnya di mana? Di atas pelepah kurma. Ya, makanya bersyukur nih golongan pertama. Allah permudah urusan akhirat tapi dipersulit urusan dunia. Udah rajin hadir majelis taklim tetap aja susah. Pakai motornya Smash 2008. Ya, belum lagi mogok 4 kali. Banyak gak kayak gitu? Sehernya ngebul. Ya. Ada kayak gitu hadir majelis taklim. Berarti golongan pertama. Ada golongan kedua. Jam berapa nih? Jam 11. Biasa beres jam berapa nih? Jam 10. Jam 1. Jam 1. Masya Allah. Saya pulang duluan dah. Ya, saya pulang duluan. Mau sampai jam 2 nggak apa-apa. Ya, mau sampai jam 3 nggak apa-apa ibu. Ya, saya nanti pulang duluan. Perjalanan masih jauh nih. Saya lihat di map masih 500 kilo. Ya. Yang nyetir soalnya saya bawa pasukan nih buat direksin. Tim ngantuk semuanya bu. Nyampe 10 menit udah ngantuk tidur lagi. Ya. Kayak orang capek, nggak paham nih saya juga nih. Ya. Golongan pertama, ada golongan kedua. Apa kata Imam Haddad? Kata Al Habib Abdul Haddad, man tayassarat alaihi matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa min ashabil yamin. Golongan kedua, ada yang memang Allah permudah urusan dunia, Allah permudah urusan akhir. Ini kayak gini jarang, betul. Orang punya dunia dipakai buat akhirat, tanahnya banyak diwakafin buat pesantren. Jarang nggak? Jarang. Jangankan buat pesantren, kadang buat jalan 1 jengkal aja malah dinaikin harganya, betul. Malah ditutup tempatnya, banyak orang kayak gini. Naudzubillah, ini golongan kedua nih yang jarang punya dunia dipakai buat akhirat. Nih orang-orang beruntung, dia punya kesehatan dipakai buat majelis taklim, dia punya kendaraan dipakai buat majelis taklim, dia punya yang namanya harta dikeluarkan untuk majelis taklim. Ini jarang orang seperti ini, makanya ini yang jarang. Kira-kira pengen golongan pertama apa yang kedua? Halo Bu, golongan pertama, golongan kedua? Hah? Kalau golongan pertama nggak usah diminta, saya lihat mukanya banyak yang kayak gini, benar? Kita pengennya yang kedua punya dunia, punya kekayaan tapi dipakai buat akhirat. Kalau yang pertama nggak usah diminta, saya tahu semuanya kayak gini ya. Tapi insya Allah di sini, insya Allah masuk golongan kedua. Ini 2 orang yang Allah permudah urusan akhirat. Ada golongan ketiga, man tayassarat alaihi matalibuhud dunyawiyah wa ta'assarat alaihi matalibuhul ukhrawiyah
fahuwa minal mustadrojin. Kata Al-Habib Abdul Haddad, ada golongan ketiga yang mana Allah permudah urusan dunia tapi dipersulit urusan akhirat. Banyak punya dunia dipakai buat nyawer, banyak nyawer. Ada dangdutan di sebelah, di sini dangdutan apa reok nih? Dangdut dua-duanya. Dua-duanya. Ada organ tunggal, biduannya cakep. Datang dia ke sana, nyawer 300.000. Giliran anaknya minta jajan ingusan, anaknya pakai baju partai. Ini parah nih kayak gini, ya. Anaknya pakai baju partai, giliran minta jajan pelitnya minta ampun. Nih orang Allah kasih dunia tapi dipersulit banyak kayak gini. Banyak, lihat zaman sekarang judi online. Di sini ada yang main judi online. Banyak juga, masya Allah. Ya, kirain di sini mah udah nggak ada. Ya, saya tadi masuk gang bingung nih, kira-kira ada orangnya apa enggak? Ya, jangan-jangan sampai dalam isinya jin semua ya. Masuk ke dalam lagi nih orangnya ada apa enggak? Alhamdulillah rame ternyata. Kita doakan guru kita sehat afiat, panjang umur, diluaskan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada orang yang memang Allah permudah, subhanallah ya. Di dekat rumah saya ada pemuda sampai ngutang 200 juta gara-gara main judi slot. Naudzubillah. Ada tuh banyak di video ya, berita, ada anak muda sertifikat rumahnya digadein buat judi online, akhirnya kalah, dia gantung diri. Naudzubillah. Ini makanya golongan ketiga memang ada Allah permudah urusan dunia ya, buat yang namanya rokok gampang, banyak gak kayak gitu. Tapi kalau buat sodakoh pelitnya minta ampun, banyak kayak gitu. Banyak ya. Kalau buat urusan dunia dia gampang, urusan akhirat dipersulit. Namanya nih orang-orang dapat istidraj. Allah dikasih terus nih orang supaya semakin jauh dari Allah. Ini golongan ketiga. Golongan terakhir nih, karena udah jam 11. Ya, jam berapa nih? Saya lihat ibu-ibu udah pada ngantuk aja. Udah pada ngantuk, belum nih yang depan nih ngantuk nih. Ya. Mau saya tunjuk juga nih yang ngantuk. Ya. Ini golongan keberapa nih sekarang? Keberapa? Keempat nih yang terakhir. Golongan yang keempat kata Imam Haddad, ada orang yang Allah persulit urusan dunia, dipersulit urusan akhirat. Mana orang tersebut? Fahuwa minal mamkutin, kata Imam Haddad. Kata Al-Habib Abdul Haddad, di golongan yang keempat adalah orang yang dibenci sama Allah. Rumahnya jelek, rumahnya ngontrak, cuma nggak mau sholat. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Dunianya susah, akhiratnya juga Allah persulit. Nih yang parah ya. Ini orang yang dibenci sama Allah. Banyak orang udah jelek nggak mau pakai kerudung, betul? Ada banyak. Kenapa nggak mau pakai kerudung? Saya jelek. Kalau pakai kerudung ya memang mukanya jelek, benar. Kalau artis nggak pakai kerudung, buka aurat masih dapat duit. Lah kalau orang di sini nggak pakai kerudung dapat apaan? Dapat apa? Ada yang lirik, yang lirik. Kadang udah nenek-nenek dibawa pakai motor Kawasaki kenceng dikit, itu pipi pindah ke belakang, benar. Subhanallah. Masih nggak mau pakai kerudung, ya. Dunia nggak ada yang mau lirik, benar. Nggak ada yang mau lirik. Makanya tadi dunianya nggak dapat, akhirat juga nggak dapat. Nih namanya orang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang mah udah susah, nggak punya pekerjaan, kerjaannya mancing mulu. Banyak kak? Wah ini kayaknya suaminya nih bang kenceng nih. Ya. Mancing 24 jam. Sholat duhur enggak, sholat asar enggak, pulang bawa ikan cuma segini doang. Mendingan beli ke pasar, betul. Ini 24 jam untuk enggak berubah jadi monyet itu orang. Balik kadang keluar pagi,
pulang malam gara-gara apa? Mancing. Ya. Sholat lewat, majelis taklim lewat. Ya. Kadang bahkan waliyatubillah dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Ini orang-orang dibenci sama Allah. Nih kira-kira nih kita masuk golongan mana? Jawab sendiri udah, nggak usah jawab sendiri, nggak usah disebutin, jawab sendiri udah. Kira-kira nih saya masukin mana ya? Golongan mana ya? Pertama apa yang kedua nih masih beruntung ya? Golongan yang pertama masih beruntung walaupun dunianya sulit. Yang kedua nih yang kita pengen, dunia dapat, akhirat dapat. Dia punya dunia dipakai buat akhirat, punya dunia dipakai buat mendapatkan keridhaan Allah. Tapi jangan yang ketiga. Yang ketiga mana? Punya dunia cuma buat pamer-pamer doang. Punya dunia nggak dipakai buat dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik digolongkan menjadi golongan kedua. Allahumma ya man wafaq ahlal khair lil khair wa anahum ali wafiqna lil khair wa aina alaih. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan perjuangannya. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma halikil kafarata wal musyrikin. Allahumma halikil yahuda wa amrika. Allahumma syatit syamlahum. Allahumma gallil addahum. Ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pas kata Gus Ahmad Sujai bib 15 menit. Tadi saya mulai 10.43. Berarti beres sekarang jam 11. Berapa menit? 17 menit. Bisa dipahami? Insya Allah. Kenapa saya ngambil kalam Imam Haddad? Ya, ada ucapan Al Habib Abdul Haddad yang lain. Apa kata Imam Haddad? Kalamu ahlil ikhlas nurun wa barokah. Walau bi ghairi fasih. Ya, kata Al Habib Abdul Haddad nih, ucapan orang yang ikhlas itu akan menjadi cahaya. Walaupun enggak kefasih, ya. Akan menjadi cahaya dan keberkahan. Semoga dengan ucapan Imam Haddad dapat merubah keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadamini wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak matur suwun Matang Al Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf. Yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan dunia akhirat, barakah dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau manfaat, barakah untuk kita semuanya. Sebelum sama-sama berzikir, ini jangan berdiri dulu nggih. Nggih, zikiran dulu ini. Ini Habib Syekh mau menyumbang satu lagu. Boleh boten niki? Lanjut sholawat. Ini anak-anak sekolah lanjut boten niki. Los nggih. Monggo Habib Syekh. Kayaknya mau ngasih pantun kayak ini. Ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat? Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Adfata ya jiratal alami. Ya uhayil al-judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji.
kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Sallu alaihi Allah sallim alaih. Sarang-sarang tauladan kita penuntun kita junjungan kita panutan kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'al jadi wa taraji at-tayyidi rasul alamin, ya ainal judi wal الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Hari Sabtu pergi ke hutan. Kurang kompak. Sekali lagi. Hari Sabtu pergi ke hutan. Tidak lupa membeli rotan. Cakep. Buat apa mikirin mantan? Mending kita mikirin Tuhan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi. Jangan tulis di atas kaca, Cakep. menulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi kulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Lanjut. Hari Kamis, hari Jumat, ada Sima yang jualan tomat. Kamu manis gak ada obat, tapi sayang gak mau sholat. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ikan gurame, ikan gabus, ikan arowana di dalam kardus. Agar silaturahmi tak terputus, pinjam dulu dong 100. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kurang. Hari Senin Selasa belum ada ini. Masya Allah, jazakumullah khair. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, malam yang mulia, malam penuh dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan
hati kita semuanya pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan bahagia. Segala kesedihan diganti dengan kebahagiaan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berzikir jalalah. Monggo panitia dimatikan lampunya sebentar. Sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu